In fact, it's a desert, that hallway. Nonton Channel. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Under Suspicion. Selamat menongkrong. Film diawali dengan sepasang suami istri yang bernama Henry dan istrinya bernama Chantal. Mereka terlihat sebagai pasangan yang bahagia. Henry adalah seorang konsultan pajak dan Chantal merupakan ibu rumah tangga biasa. Malam itu mereka bersiap-siap akan menghadiri sebuah acara amal untuk menggalang dana korban banjir di kota mereka. Pada saat mereka bersiap untuk berangkat, seseorang menghubungi Henry. Dia adalah Victor, seorang polisi. Ia meminta Henry untuk menghadap ke kantornya karena ada hal penting yang ingin ia tanyakan. Sesampainya di kantor polisi, Victor bercerita tentang dua orang gadis yang telah menjadi korban pembunuhan tak jauh dari tempat tinggal Henry. Ia mendapat laporan bahwa Henry lah yang telah melaporkan kejadian itu. Henry mengingat awal mula kejadian. Ia bercerita tentang anjing tetangganya yang bernama Tango telah menemukan korban pada saat ia melakukan jogging. Victor bilang bahwa Henry akan dijadikan saksi karena pada saat kejadian, Henry sedang berada di TKP dan ia memerlukan keterangan dari Henry yang sejelas-jelasnya agar kasus ini cepat terungkap. Henry mengingat-ingat kejadian itu kembali dan mengatakan bahwa ia dan Tango sedang berlari di taman. Tak lama kemudian, anjing itu berlari menuju ke semak belukar. Ia panggil-panggil dan mencoba untuk menghampirinya. Kemudian ia menemukan seorang gadis yang terlihat sedang tidur dan mendekatkan kupingnya ke dada gadis itu. Ia tidak mendengar detak jantungnya. There was no heartbeat. You're the only one who remembers correctly. Who am I to believe? Namun Victor menanyai kembali. Di hari itu tetangga Henry yang bernama Rusdi tidak melihat Tango menemani ia jogging, tidak seperti hari biasanya yang selalu menemani. Henry pun memberikan jawaban. Sebelum penemuan mayat gadis itu, ia dan Tango bertemu di tengah jalan tak jauh dari TKP. Jawaban Henry yang berubah-ubah ini menimbulkan kecurigaan Victor dan detektif Owen. Ia menanyai Henry lebih lanjut tentang pribadinya, dimulai dari nama, hobi, sampai masalah kehidupannya. Henry pun memberikan jawaban sejujurnya. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai kegemaran fotografi dan mempunyai seorang istri yang telah dinikahinya selama 10 tahun. Namun belum dikaruniai anak karena Chantal sang istri tidak bisa hamil karena masalah kesehatan. Detektif Owen bertanya kenapa mereka tidak mengadopsi anak saja daripada mengadopsi seekor binatang. Pertanyaan yang Owen ajukan membuat Henry kesal. Lalu Victor memberikan foto Sue Ellen, gadis yang telah menjadi korban pembunuhan dan perkosaan itu. Terlihat mimik wajah Henry agak gugup dan tak sanggup untuk melihat foto itu. Victor kembali menanyakan tentang Chantal, kenapa Henry tidak memberitahukannya tentang pembunuhan gadis itu. Ia bilang sedang ada perselisihan pendapat dan ia sedang pisah ranjang dengan istrinya. Namun ia sangat mencintai dan ingin membahagiakan istrinya dan mengharapkan mempunyai anak darinya. Have separate bedrooms. No, of course not. It was in the bedroom. Lalu Victor menanyakan kembali tentang pembunuhan gadis yang lain, Paulina Valera, terjadi sekitar 2 minggu yang lalu di sekitar pantai, merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Victor menanyakan keberadaan Henry di malam itu, karena ia mendapat laporan dari polisi yang berpatroli melihat mobilnya terparkir tidak jauh dari TKP. Henry bercerita pada saat itu, Henry sedang mengunjungi kakaknya Chantal, yaitu Maria, untuk memberikan hadiah Natal kepada keluarganya. Victor bertanya keberadaan istrinya, kenapa ia tidak bersama istrinya. Mendengar pertanyaan itu, Henry menjelaskan bahwa ia sedang berselisih dengan istrinya, sehingga ia pergi sendirian ke rumah kakaknya. Dan setelah mengunjungi kakaknya Chantal, ia dalam kondisi mabuk, maka ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan duduk-duduk di dekat TKP. Owen menanyai keadaan hubungannya dengan Chantal yang mempunyai selisih umur yang sangat jauh dan belum dikaruniai anak, padahal pernikahannya sudah berumur 10 tahun. Mendengar hal ini, ia kesal karena Owen telah menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan dan perkosaan. Victor menasehati Owen untuk tidak ngebacot seenaknya.
karena itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Lalu Owen menggoda Henry dan mempraktekkan pada saat Henry tidak tahan atas lelucon Owen dan keluar meninggalkan Owen dan hampir terjadi baku hantam di antara mereka. Victor memerintahkan Owen membawa Henry ke acara amal dan terjadi perselisihan. Tiba saatnya bagi Henry untuk memberikan banjir di kotanya. Para undangan pun memberikan aplaus yang meriah karena isi menyentuh hati, termasuk isi hati Santal. I'd like to ask you to look into your hearts. For the whole damn island to see. I was attacked by unforeseen forces come to harm us. Victor membawa Henry kembali ke kantor polisi. Henry melihat istrinya sedang mengobrol dengan Owen. Henry heran kenapa istrinya berada di sana dan sepertinya Owen sedang menginterogasinya. Victor meminta Santal menceritakan masalah rumah tangga dan tentang kakaknya dan menanyai kenapa Santal tidak menemani Henry pada saat berkunjung ke rumah kakaknya. Santal pun menjawab bahwa saat itu ia tidak mengetahui Henry akan mengunjungi kakaknya karena tidak setiap urusan harus dilakukan bersama-sama. Victor pun menanyakan keberadaan suaminya pada saat malam kejadian pembunuhan Paulina. Santal teringat pada malam itu ia terbangun karena bunyi pintu yang terbuka. Dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 3.30. Namun ia hanya bisa melihat Henry saja tanpa sepatah kata pun. Victor melanjutkan pertanyaannya apakah ia boleh menggeledah isi rumah Santal. Ia bilang tidak. Victor kembali menanyai Henry, kenapa ia baru pulang sampai jam 3.30. Henry meminta Victor untuk tidak menanyainya karena ia takut Santal akan mendengarnya. Victor meyakinkan istrinya tidak bisa mendengarkan rumah kakak iparnya dan duduk-duduk di pantai. Ia dihampiri oleh seorang PSK muda yang berambut pirang. Victor heran kenapa Henry yang kaya raya dan mempunyai jabatan gemar menggunakan PSK kalangan bawah yang menurutnya kotor karena ia pernah bertemu dengan seorang PSK muda dan ia mengenali Henry. Tanya, ia adalah salah satu pelanggannya yang mempunyai kebiasaan terburu-buru seperti takut sesuatu. Kemudian Victor menceritakan diperkosa lalu dibunuh dengan cara dicekik. Setelah itu mayatnya difoto. Henry merasa gelisah dan tak tahan ucapan Victor bahwa Henry dengan nama aliasnya Hard Body Hank sering mengunjungi situs porno yang menampilkan gadis-gadis muda berseragam sekolah. Henry mengiyakan namun ia meluruskan bahwa itu adalah situs wanita dewasa, bukan anak-anak. Semua itu ia lakukan karena ia merasa kesepian setelah pisah ranjang dengan istrinya. Apakah dengan kebiasaan itu bisa menjadikan dia sebagai pemerkosa dan pembunuh anak-anak? My wife makes me sleep down the hall. A killer of children. Lalu Victor bertanya tentang istrinya yang mengusir ia dari kamar. Henry menjawab, apa yang istrinya katakan itu adalah bohong. Ia tidak pernah menyentuh Camille. Gak pakai Ridwan. Victor heran dengan jawaban itu, karena ia tidak tahu siapa itu Camille. Kemudian, Victor menanyakan kepada Santal tentang Camille. Mendengar nama Camille, terlihat wajah penuh kebencian terhadap Henry. Ia pun tahun lalu. Mereka mengunjungi rumah kakaknya Maria dan membawakan hadiah untuk keluarganya. Camille adalah anak Maria yang sedang beranjak remaja. Dia dan Henry sangat menyayanginya. Di saat mereka sedang berkumpul, Henry nampak mabuk berat dan meracau, yang membuat Santal malu di hadapan kakaknya dan Paco. That Paco finds my Chantal enchanting. Pada saat Santal membuka kado hadiah Natal, tanpa sengaja ia melihat Henry bersama Camille berduaan di kamar Camille. Seperti layaknya seorang kekasih yang sedang jatuh cinta. Henry terlihat kaget karena Santal memergokinya bersama Camille. Setelah kejadian itu, Santal memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak melakukan silaturahmi batin dengan suaminya selama 2 tahun. Ia trauma jika mengingatnya kembali. Victor menanyakan apa yang telah ia lakukan itu sudah benar karena gara-gara cemburu kepada keponakannya ia telah memperlakukan suaminya seperti itu, mengusir dari kamar dan membiarkan tidur sendirian selama 2 tahun. In
fact, it's a desert, that hallway. But that door won't open. Why do you... Don't make a mess. Victor menyuruh anak buahnya untuk mengantar Santal dan menggeledah rumahnya. Owen dan rekan-rekannya menggeledah rumah Henry. Dan di kamar gelapnya ia ditemani Santa menemukan beberapa foto milik korban. Setelah mendapatkan foto korban di rumah Henry, Owen kembali ke kantor bersama Santal dan menyerahkannya kepada Victor. Sekali lagi Victor menanyakan kepada Henry, sejauh mana ia mengenal korban. Ia bilang sekali dua kali ia pernah bertemu dengan korban di sekitar rumahnya. Lalu Victor menunjukkan foto kedua korban itu kepada Henry yang diambil dari rumahnya atas kebaikan Santal. Victor menanyakan apakah ia telah melakukan pembunuhan terhadap kedua gadis itu. Henry yang tahu istrinya berada di ruangan sebelah dan dapat mendengarkan percakapan mereka, mengakui telah memperkosa dan membunuh kedua gadis itu. Yes. Santal yang menyaksikan kejadian itu marah. Ia tidak menyangka suaminya telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kedua gadis itu. Ia diminta untuk menceritakan kronologinya apa yang sedang terjadi. Dan pada saat itu Henry sedang asik mengarang atas pertanyaan Owen. I redressed her. Posed her? Yes, I took a picture. Pada akhirnya, Victor membebaskan Henry dan mengatakan pelakunya sudah tertangkap. Film diakhiri dengan pertemuan sepasang suami istri di tengah pesta yang terasa menyesakan. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, ada apanya.